Racikan Berita. Oke, jadi begini, saya kira kalau tadi kembali ke ide awal untuk melumpuhkan KPU lah katakan. Saya kira nggak ada Pak Marwan. Melumpuhkan KPU itu tidak ada. Jadi Bukan dulu, belum. Mungkin kata-katanya salah. Kita seperti Bu Usnul bilang duduki KPU. Oke, mungkin saya bukan tidak penyelesaiannya itu di KPU. Ya, Jangan oke. bergerak kemana-mana dulu. Oke. Bukan melumpuhkan, bukan menduduki. Ya, jadi begini yang ingin ya. saya sampaikan adalah itu satu hal dan saya tidak merasa perlu untuk menyatakan menolak itu gitu. Lakukanlah itu, ya kan? Tapi harus dicatat bahwa ada langkah yang lebih efektif dan efisien untuk bagaimana masalah kecurangan ini diselesaikan. Dan karena pidananya itu sangat berat, maka yang menjadi target kita adalah bagaimana pelakunya ini ya itu dilumpuhkan. Misalnya presiden terbukti pidana berat terlibat dalam kejahatan pemilu curang ini misalnya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang angket atau penyelidikan oleh atau audit oleh DPR ya dengan memanfaatkan atau meminta audit independen, auditor independen mengaudit lalu ditemukan memang ada kejahatan, ada TSM, maka ini juga bisa membatalkan paslon 2 misalnya. Jadi dua hal ini saya kira ini jauh lebih prioritas dan ini mestinya dilakukan lebih prioritas dibanding kita tadi mau minta KPU menjalankan sesuatu yang memang tugasnya, tapi itu bisa saja akan lebih lama atau tidak efektif. Kenapa? Karena pemimpinnya ini adalah yang tadi jadi target kita, yang namanya Bawaslu, KPU. Jangankan dua ini, MK aja itu di bawah kendalinya Presiden. Sementara Presiden bilang kalau ada masalah, ada kecurangan, lapor aja ke Bawaslu, lapor saja ke MK. Itu kan yang dinyatakan oleh Presiden. Dia berani nantang kita, nantang rakyat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini semuanya di bawah kendalinya dia gitu. Jadi kenapa kita tidak langsung mengadres siapa sebetulnya yang paling berkuasa terhadap isu ini? Apakah memang KPU tadi atau Presiden? Ya saya bilang Presiden. Maka alatnya juga harus besar. Apa alat besar itu? Ya tadi angket. Angket supaya bisa efektif ya kita minta rakyat juga menuntut, menggugat DPR untuk segera melakukan audit tadi atau yang namanya angket itu gitu. Ya jangan lupa Jokowi itu berada di atas trias politika. Ya kan, dia eksekutif tapi legislatif juga dia kuasai, apalagi di dekat itu dia kuasai dan ada ada paman Gibran di sana gitu. Jadi saya bukan, kembali lagi saya katakan, saya tidak menafikan, tidak menolak rencana teman-teman, tapi saya cuma menawarkan mari melakukan sesuatu yang lebih efektif dan efisien, karena itulah yang menjadi target kita, bahwa selama ini sudah hampir 8 bulan mungkin ya, itu yang namanya petisi 100 itu menyuarakan pemakzulan Jokowi, ini sumber masalah ini gitu. Lalu kalau memang ini bisa dilakukan lewat angket pemilu curang, kenapa tidak gitu? Kenapa harus dipikir-pikir dulu? Ya oke lah silakan. Saya bilang paralel bisa, tapi yang lebih prioritas adalah bagaimana yang namanya Joko Widodo harus dihentikan, lalu paslon yang memang terlibat kecurangan karena didukung oleh pemerintah secara curang, maka ini juga harus didiskualifikasi menurut Undang-Undang Pemilu yang tadi sempat disinggung juga oleh teman kita Pak Antoni Budiawan. Saya lebih cenderung ke sana. Ya. Jadi, nah karena itu satu lagi yang penting adalah tetap saja bahwa DPR itu sebagian adalah orang-orang yang tersandra kasus, sehingga tidak akan independen untuk bersikap untuk mendapatkan, misalnya angket sudah disetujui, tapi begitu nanti hasil angket untuk adanya misalnya pernyataan sikap oleh DPR di paripurna, itu bisa saja itu kan harus melibatkan bukan cuma pengusung
yang dari 5 partai itu, tapi termasuk dari yang mendukung paslon 2 misalnya. Nah ini saya kira perlu kita ingatkan, siapapun mereka, gunakanlah hati nurani, jangan mau disandra oleh rezim yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan. Yang itu saya kira sudah terus akan dilakukan. Apakah kita bangsa Indonesia ini mau membiarkan bangsa ini menjadi bangsa pecundang, ya, yang wakil-wakil rakyatnya itu ada di tangan 1-2 orang, ya, tanpa kuasa karena mereka itu terlibat korupsi. Karena itu partai ini juga harus membersihkan orang-orang yang terlibat korupsi ini supaya mereka bisa hidup bebas dan bisa menyuarakan aspirasi rakyat secara utuh. Baik Pak Noron, saya sambung sedikit, tuntaskan. Sekarang sudah beralih dari masalah KPU ini. Nah, kalau misalnya ini berhasil untuk melakukan satu angket dilakukan, apa sih yang bisa dilakukan di situ Pak? Apakah bisa mengkoreksi atau Bukan, jadi begini, namanya angket itu intinya adalah menyelidiki apa saja. DPR minta apa itu harus tersedia itu informasi. Dan itu akan bisa membongkar misalnya bagaimana yang namanya IT KPU diadakan, proses pengadaannya seperti apa. Bisa juga bagaimana waktu bansos itu dibagi-bagi oleh polisi, ditemukan bahwa polisi ini banyak sekali yang memang mengantar yang namanya bansos dari pemerintah itu, atau bagaimana misalnya kepala-kepala desa itu dikumpulkan untuk memilih paslon nomor 2 misalnya. Nah ini kan sudah sangat banyak beritanya, tapi kalau itu dilakukan secara terbuka, sistematis oleh DPR, maka kejahatan ini bisa terbongkar. Belum lagi tadi kita bicara tentang adanya yang disebut dengan automatic adjustment, ya, automatic adjustment, karena nggak ada duit, sudah habis untuk bansos, ngambil dari mata anggaran lain. Tapi alasannya adalah ini sesuatu yang diperintah oleh presiden. Andai kata Pak Noron, misalnya DPR cukup membawa bukti untuk menanyakan kepada presiden dan ada bukti-bukti yang dia tidak bisa menjawab dan bahkan signifikan sekali itu memang ada satu bukti kecurangan seperti itu, apa yang akan Ya artinya kan DPR bisa menyatakan sikap bahwa ini kecurangan sudah terjadi. Nah kalau kecurangannya itu sifatnya TSM, maka sanksinya adalah ini, begitu. Ya kan, sanksinya itu tadi didiskualifikasi, gitu. Nah lalu juga kalau bicara tadi tentang pengadaan sistem IT KPU, setelah audit DPR melihat wah ini ada keterlibatan dari eksekutif. Nah eksekutif juga bisa jadi sasaran. Jadi kalau bicara angket itu hanya berlaku terhadap pemerintah, bukan kepada lembaga seperti KPU. Tapi keterlibatan pemerintah dalam bagaimana sepak terjang KPU itu berlangsung, termasuk dalam pengadaannya itu kan ada keterlibatan pemerintah. Kalau dalam angket itu bisa terbukti bahwa juga ternyata eksekutif ini atau presiden ini terlibat, itu juga bisa mendatangkan sanksi. Nah apalagi kalau memang tujuannya untuk kita ini menegakkan hukum, terutama terhadap pengkhianat negara yang didefinisikan di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 2017. Pengkhianat negara ini salah satu kategorinya adalah yang melanggar pasal-pasal dalam konstitusi. Ya kan, pasalnya itu apa saja? Nah, ternyata misalnya ditemukan dalam pengadaan itu atau dalam proses penambahan dana bansos tadi itu melanggar pasal 23 karena tidak melibatkan DPR. Ini juga bisa menjadi pintu masuk untuk pemalsulan. Gitu. Baik, Pak Agus, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan untuk menghadapi kecemasan masyarakat bisa menyelesaikan ini di KPU, kemudian ingin melangkah lebih jauh lagi rakyat ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya kira kalau saya tetap pada step yang di depan kita itu adalah, saya setuju dengan Bu Kusnul Maria, ini penyelesaian soal Pilpres itu adalah masih berada di KPU, dia masih berjalan, bahwa kemudian nanti ke angket, nah itu langkah politik yang mungkin Pak Marwan mau tempuh, tapi penyelesaian dari proses pemilu yang kacau ini adalah masih berada di KPU. Jadi kita fokuskan di KPU dulu untuk dia mempertanggungjawabkan seluruh kekacauan ini
ya, karena ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, ini sebuah kesengajaan yang jelas gitu. Dia menjalankan ini kenapa melanggar banyak hal, ya kan, terutama yang si rekap itu ya. Si rekap itu jelas menghasilkan sebuah desain yang di dalamnya itu kemudian bisa berubah suara, mengotak-atik suara, mendesain suara untuk memenangkan paslon tertentu. Jadi ini saya kira kita fokus di sini. Ya, Saya baik. setuju dengan Baik. Racikan Berita